datangkan. Oleh karenanya amal apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, meskipun kita sembunyikan, meskipun kita tutup rapat-rapat, baik itu amal kebajikan maupun amal keburukan, akan Allah hadirkan pada hari kiamat kelak. Ini tafsir yang pertama dari atharakum. Kemudian tafsir yang kedua, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, tentang atharahum, yaitu maksudnya adalah apa-apa yang terjadi karena sebab seseorang, baik kebaikan maupun keburukan. Seseorang terkadang gara-gara dia timbul banyak kebaikan, maka meskipun dia sudah meninggal dunia, kebaikan tersebut masih berjalan, maka dia terus akan menerima pahala dari kebaikan-kebaikan yang muncul karena sebabnya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha, wa ajru man amila biha min ba'dihi, la yanqusu min ujurihim syai'." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencontohkan contoh kebajikan dalam Islam, maka baginya pahala kalau dia melakukannya, dan pahala bagi dia juga pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Oleh karenanya orang yang mencontohkan kebaikan, mengajarkan kebaikan, ya, misalnya dia mengajar seorang anak kecil bagaimana cara sholat yang benar, maka anak ini kemudian sholat sampai meninggal dunia, seluruh pahala sholatnya ngalir kepada dia. Mungkin dia mengajar baca Quran bagi anak-anak, mengajar Al-Fatihah, maka anak ini sejak kecil sudah hafal Al-Fatihah melalui mulutnya. Lantas dia baca Al-Fatihah dalam sholatnya entah berapa ribu sholat seumur hidupnya, maka seluruh pahala Al-Fatihah akan ngalir kepada orang yang mengajarinya. Demikian juga orang yang misalnya membangun masjid, wakaf, dia sudah meninggal dunia, maka masjidnya masih ditempati oleh orang-orang masih sholat, maka pahala terus mengalir baginya. Maka benar sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam telah meninggal dunia, terputus amalannya kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, maksudnya wakaf. Ya. Apakah dia wakaf buku? Apakah dia wakaf masjid? Apakah dia wakaf rumah untuk anak-anak yatim? Ya, wakaf. Apakah dia bangun gali sumur sehingga airnya terus mengalir? Ya. Apakah dia wakaf ilmu? Ya. Maka terus mengalir baginya. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Dia berdakwah, kemudian dakwahnya didengar oleh orang-orang, banyak mendapat hidayah. Ya, atau dia menulis buku-bukunya, ya, dia sudah meninggal dunia, bukunya masih dibaca oleh orang sebagaimana para ulama. Mereka telah meninggal mungkin ratusan tahun yang lalu, mungkin ada 1000 tahun yang lalu, tetapi buku-buku mereka masih dibaca, dimanfaatkan oleh manusia hingga saat ini. Kemudian waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Oleh karenanya seorang berusaha, ya, selain dia beramal soleh, dia berusaha melakukan sebab-sebab kebaikan. Bisa jadi timbul kebaikan gara-gara perkara yang dia tidak sangka. Mungkin gara-gara satu nasihat yang dia sampaikan, seorang tergerak untuk melakukan kebajikan. Contoh, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kenapa dia menulis kitabnya Sahih Al-Bukhari? Gara-gara satu kalimat yang dia dengar. Kata beliau, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, "Kunna inda Ishaq bin Rahuya." Suatu hari kami, para muhaddithin, berkumpul di rumah Ishaq bin Rahuya, salah seorang ulama, Ishaq bin Rahawai. Kemudian dia berkata, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Coba kalau ada di antara kalian yang mengumpulkan kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih saja dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Al-Bukhari? "Fa waqa'a dzalika fi qalbi. Fa akhadhtu bi jam'i al-jami' as-sahih." Maka nasihat Ishaq bin Rahawai tersebut masuk di hatiku, maka aku mulai mengumpulkan hadis-hadis sahih, maka jadilah kitab Sahih Al-Bukhari yang bermanfaat bagi kaum muslimin hingga saat ini, semuanya gara-gara satu kata yang diucapkan oleh Al-Imam Ishaq bin Rahawai. Bisa jadi kita berkata sesuatu, kita motivasi seorang, kemudian dia bersemangat, mungkin dia umrah, mungkin dia haji, gara-gara satu kata yang kita ucapkan, maka itu bermanfaat bagi kita tatkala kita masih hidup maupun terlebih lagi setelah kita meninggal dunia. Ada seorang Filipin, dia membaca sebuah kitab tentang tauhid, kitab kecil, kemudian dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, kemudian menjadi dai. Akhirnya ribuan orang masuk Islam gara-gara dia. Dia dapat pahala dengan ribuan orang masuk Islam. Penulis kitab tauhid yang kecil tersebut juga mendapatkan pahala gara-gara dengan sebab dia orang ini pun masuk Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi.
Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin ma'asyiral muslimin, sebagaimana seorang setelah meninggal bisa dicatat kebaikan terus yang mengalir, sebaliknya seorang setelah meninggal di kuburan bisa jadi dosa terus mengalir kepadanya. Sebagaimana ada pahala jariyah, ada juga dosa jariyah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencontohkan contoh yang buruk, bagi dia dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Nabi SAW juga pernah bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana li ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwala man sannal qatl." Kata Nabi SAW, tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh dengan kezaliman kecuali anak Adam yang pertama juga dapat dosanya. Karena dia yang pertama kali mencontohkan bagaimana cara membunuh. Dia yang pertama kali membunuh. Semua orang membunuh setelah itu karena kezaliman, dosanya juga mengalir kepada anak Adam yang pertama kali mencontohkan membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, ala sa'a ma yazirun." Mereka akan memikul dosa-dosa mereka secara sempurna dan juga memikul dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Orang yang mengajarkan kesesatan, ya, maka orang-orang tersesat gara-gara dia, maka dia pun akan memikul dosa-dosanya. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, barang siapa yang membuat bid'ah yang itu adalah kesesatan diikuti oleh orang-orang sampai hari kiamat, maka dia akan memikul dosa bid'ah tersebut. Demikian juga barang siapa mencontohkan kesyirikan, barang siapa yang mengajarkan ateisme misalnya, barang siapa yang mengajarkan kerusakan, kemaksiatan, maka jika dia sudah meninggal, orang-orang mengikutinya, dosa-dosanya pun akan mengalir kepada dia. Sungguh menyedihkan. Dia dikubur, tidak bisa berbuat lagi, dosa-dosa terus mengalir kepadanya. Oleh karena seorang berhati-hati tatkala bertindak, tatkala berbuat. Bisa jadi gara-gara dia timbul kerusakan-kerusakan yang terjadi. Contoh dalam perdagangan, sederhana. Ada seorang berdagang baju yang tidak benar bagi wanita. Dia jual baju-baju yang buka-bukaan, baju-baju yang menampakkan aurat, dibeli oleh wanita-wanita, dan dia tahu ini baju akan dipakai di jalan-jalan. Kemudian akhirnya dipakai oleh wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut dipandang oleh banyak lelaki, menggairahkan syahwat mereka, mungkin mengantarkan mereka untuk melakukan hal-hal yang lain, perzinahan dan yang lainnya. Maka seluruh dosa akan masuk juga kepada dia. Kenapa? Dia yang jual baju tersebut. Dia yang jual baju tersebut. Waliyadzubillah. Ya. Akhirnya seorang berhati-hati. Ya. Jangan-jangan dia berdagang, akhirnya dia mengumpulkan dosa yang sangat banyak. Sebaliknya kalau seorang menjual baju yang islami, kemudian dibeli oleh seorang wanita, memakai jubah yang islami, menjaga pandangan orang lain, maka dia juga mendapatkan pahala dari hal tersebut. Ya. Ada seorang membuka, ya saya pernah dengar cerita, ada seorang zaman dahulu dia berlangganan video-video porno. Kemudian dia bayar, kemudian video porno tersebut setiap ada klip yang baru akan masuk ke emailnya. Kemudian dengan otomatis dia offer ke email temannya. Sebenarnya temannya selalu menerima klip-klip porno tersebut dari orang tersebut. Suatu hari dia ingin ketemu dengan orang ini yang telah berbagi video porno selalu kepadanya. Ternyata orang tersebut sudah mati. Ya. Klip porno terus bersambung. Ya. Demikian juga orang yang buka akun-akun yang menyesatkan, akun-akun yang isinya cacian, akun-akun yang menyebarkan gambar-gambar yang haram. Bisa jadi pemilik akun sudah meninggal dunia. Kemudian akunnya masih bisa diakses oleh orang lain, kemudian dilihat oleh banyak orang, dan dosa terus mengalir baginya. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak lama, hidup kita cuma sekali, jangan spekulasi, kumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau kita bisa punya amal jariah, maka lakukanlah. Kalau kita punya uang, maka wakaflah. Ya, kalau kita punya ilmu, maka sebarkanlah. Kalau kita punya nasihat, maka tebarkanlah. Semoga tatkala kita meninggal dunia, ya, pahala masih terus mengalir kepada kita semua. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها
Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salah.